Halo semuanya, balik lagi sama gue Recibet yang kali ini datang nih mau ngebahas salah satu orang yang lagi rame banget di beberapa waktu belakangan di internet, yaitu Alyssa Liu. Seorang skater yang berhasil meraih medali emas pada perhelatan Olimpiade 2026 kemarin. Karena ya doi ini rame banget di sosmed, terutama ya di FYP gue isinya dia semua anjir. Gue jadi penasaran sih, kok bisa dia setenar itu karena menang gold medal di Olimpiade. Apalagi di cabang ice skating anjir. Beda tuh sama para pemenang gold medal di cabang lainnya yang enggak setenar doi. Nah ternyata ya setelah gue baca-baca backgroundnya, di balik kemenangannya ini, dia tuh punya kisah yang keren banget anjir. Sampai-sampai bikin gue ngefans sama dia karena baca perjalanan karirnya ini nih yang bakalan gue kasih tahu ke lo semua. Jadi ya langsung aja kita bahas kisah dari Alyssa Liu nih, sang pemenang dari gold medal Olimpiade Ice Skating 2026 guys. Let's go. Oke, gue akan mulai dari pengenalan dulu ya si Alyssa Liu nih, saha sih anjir. Alyssa Liu itu lahir pada 8 Agustus 2005 di California. Ia dibesarkan tuh oleh ayahnya yang bernama Arthur Liu, seorang pengacara sekaligus imigran asal Tiongkok yang membesarkan anak-anaknya sebagai seorang single parent. Alyssa ini adalah anak sulung dari 5 bersaudara yang semuanya lahir itu melalui metode ibu pengganti. Nah, masa kecilnya nih banyak banget dihabiskan di daerah Richmond dan juga Oakland. Tetap juga di California ini ya. Ia tumbuh dalam keluarga besar yang sangat-sangat harmonis sehingga ya nggak ada masalah apa-apa sama sekali lah tentang masa lalunya dia. Kisah Alyssa dengan sepatu roda esnya nih dimulai saat ia tuh berumur 5 tahun. Ayahnya yang merupakan penggemar berat ice skating ini langsung membawa Alyssa kecil ke Oakland Ice Center untuk menyalurkan obsesinya itu. Nah ternyata ya bakat alaminya langsung terlihat di sana coy. Di bawah bimbingan pelatih Laura Lipsky yang awalnya hanya les biasa, dengan cepat dia berubah menjadi latihan fisik atletis yang benar-benar serius banget. Nah, nggak seperti anak-anak pada umumnya, masa anak-anak dan juga awal remaja Alyssa itu sangat terkekang nih di sekitar arena ice skating. Saat anak-anak lain itu sibuk main, Alyssa itu menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk menyempurnakan teknik lompatannya, dan pada usia 10 tahun, ia sudah mampu mendaratkan double X. Sebuah lompatan yang sering kali menjadi sebuah pemisah nih antara skater amatir sama skater profesional. Terus ya, di umurnya yang baru menginjak 13 tahun, Alyssa ini sudah berhasil menangin kejuaraan nasional Amerika Serikat dan memecahkan rekor sebagai juara nasional termuda dalam sejarah olahraga tersebut. Gila gak tuh? Tapi nih, di detik pertama dia menerima medali pertamanya itu, mesin industri olahraga yang kejam tuh langsung ngejepit hidupnya tanpa ampun. Jadwal latihan yang gak ngotak, tekanan mental yang dari federasi, ekspektasi dari para pelatih, sampai tuntutan para sponsor. Semuanya itu numpuk di pundak bocah umur 13 tahun itu. Memang karena bakat dan kedisiplinannya, hasil dan prestasinya juga terus bertambah lah sejak saat itu. Tapi nih, di tengah hiruk pikuk medali dan piala itu, ada satu fundamental yang mati di dalam hatinya dia. Dia tuh kehilangan alasan kenapa dia dulu mencintai ice skating pas dia masih kecil gitu. Puncaknya ya, pas dia umur 16 tahun, dia tuh udah jadi skater nomor 1 paling tak tertandingi di seluruh penjuru Amerika. Tapi nih jiwanya tuh bener-bener kosong melompong. Dan lu tahu apa keputusan tergila yang diambil? Dia walk out dari ice skating itu bukan karena dia cedera parah, dan juga bukan karena kalah saing. Tapi dia milih cabut di saat dia lagi ada di puncak karirnya coy. Dia pensiun di umur 16 tahun, ngebawa gelar juara nasional, padahal ajang Olimpiade tuh tinggal 3 tahun lagi dan semua indikator masa depan nunjukin kalau dia tuh bakalan menjadi legenda dunia yang tak terkalahkan. Nah, buat ukuran kita yang hidup di budaya hustle culture ini, keputusan Alyssa itu pasti kerasa kayak tindakan yang ngebunuh karirnya sendiri lah. Bayangin aja lu ada di posisi manajer nih, dengan gaji fantastis, terus lu mau dipromosiin jadi direktur utama. Malah lu resign karena lu ngerasa jiwa lu kosong gitu. Nah, lu pasti dikatain gila itu sama keluarga dan juga teman-teman di sekitar lu. Tapi buat Alyssa itu adalah satu-satunya keputusan yang nyelamatin dia dari kewarasannya. Selama masa pensiunnya, dia tuh benar-benar ngelepasin semua ekspektasi dan juga atribut sebagai seorang atlet ice skating. Di sini dia tuh milih masuk kuliah, terus juga dia pergi mendaki berhari-hari ke gunung, sampai ke gunung Everest yang perginya. Dia tuh mulai mengeksplorasi dunia fotografi, nyari style fashionnya sendiri, dan ngebangun identitas baru yang sama sekali nggak ada hubungannya sama ice skating. Nah, selama 3 tahun penuh ini, dia tuh cuma hidup nih layaknya manusia normal yang nikmatin kebahagiaan masa remajanya. Sementara itu, coba tebak apa yang dilakukan sama para pesaing dan juga rivalnya. Mereka semua grinding tiap hari, latihan berdarah-darah tanpa henti, jatuh bangun di atas es. Buat apa? Buat nyiapin Olimpiade nanti anjir. Nah, kalau kita pakai logika dasar berpikir, Alyssa ini itu udah pasti ketinggalan kereta ya kan?
Bayangin aja, dia tuh 3 tahun kehilangan momentum latihan. Dan 3 tahun juga absen dari kompetisi profesional. Gila sih ini. Itu adalah sebuah dosa besar di dunia olahraga profesional. Dan banyak yang berspekulasi nih kalau dia itu nggak akan pernah balik lagi ke masa prime-nya dia di saat 13 tahun itu. Fast forward, waktu buat masuk Olimpiade tuh makin sempit. Para rivalnya tuh makin jago dan juga makin ambisius. Tapi si Alyssa nih malah masih sibuk healing, naik gunung, dan foto-foto pemandangan. Nah, disinilah hal yang bakalan bikin lu kaget, termasuk gua pribadi. Di umurnya yang ke-19 tahun, Alyssa itu tiba-tiba mutusin buat comeback ke arena ice skating kompetitif. Dan kali ini dia balik dengan aturan mainnya sendiri. Dia yang milih musiknya sendiri, dia yang nentuin kostumnya sendiri, dan dia yang ngejalanin semuanya pure atas kemauannya. Bukan lagi buat menuhin ekspektasi federasi, ekspektasi pelatih, bahkan ekspektasi netizen. Dia balik bukan buat ngebuktiin apa-apa ke dunia, tapi dia tuh cuma pengen nyalurin kesukaannya aja terhadap ice skating. Dan hasilnya bener-bener gak make sense coy, anjir. Nah, setelah ngebaca ceritanya ini dan ngulik-ngulik, gue bener-bener merinding banget ya baca ceritanya ini. Cuma butuh waktu 7 bulan setelah dia balik dari hiatus panjangnya itu, dia tuh langsung nyabet gelar juara dunia. Dan 4 bulan setelah itu, dia dapat medali emas Olimpiade yang viral itu kemarin. Ya, puncak tertinggi dari sebuah kompetisi olahraga. Gerakannya di atas. Kalau dalam ranah olahraga ini disebut dalam zone itu, dan mungkin gue akan bahas karena gue suka banget istilah itu. Nah, Alyssa sendiri ya ngomong kalau menang atau kalah itu aslinya cuma hasil akhir yang numpang lewat doang. Yang paling penting itu adalah perjalanan di baliknya, gila. Kayak Lightning McQueen gitu kata-katanya. 3 tahun masa healingnya itu benar-benar sukses ngebuktiin kalau kebahagiaan dan juga istirahat dan juga kewarasan mentalnya tuh bukan halangan buat dia sukses, melainkan bensin paling murni buat ngeraih puncak tertinggi tanpa harus menyiksa dirinya. Cerita Alyssa ini bikin sukses banget mengebuka mata gue ya. Soalnya pasti tuh ada dua versi manusia yang sedang berjuang dan juga bekerja di dunia ini. Coba dah lu introspeksi diri lu sendiri sekarang secara jujur nih ya. Apapun kerjaan lu, entah lu lagi ngebangun bisnis, entah itu lu ngejar IPK, entah lu lagi ngerintis karir itu di korporasi, kapan terakhir kali lu bener-bener senyum dan juga nikmatin pekerjaan lu dan juga prosesnya? Bukan nikmatin bayangan gaji di akhir bulan atau pujian dari bos lu atau kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi yang gue maksud di sini adalah nikmatin momen-momen pas lu lagi ngerjain tugas tersebut. Karena di luar sana ada dua versi dari diri lu yang bisa ngerjain satu hal yang sama persis, tapi dengan hasil yang beda banget. Versi pertama nih adalah tipe orang yang ngerjain sesuatu murni karena didorong sama bahan rasa takut. Takut apa bang? Takut ketinggalan progres sama teman lu, takut ngelihat orang lain lebih sukses dari lu, takut nyanyain potensi masa muda lu, dan takut setengah mati kalau lu berani istirahat atau liburan sedetik aja, posisi lu tuh bakalan langsung direbut sama orang yang jauh lebih ambisius dari lu. Nah, versi pertama ini memang punya kerja yang super hustle, kerja juga yang super keras juga, dan nyapai target di sebuah perusahaan. Tapi bahan bakar yang lu pakai itu adalah bahan bakar pinjaman, alias hormon stres dari kortisol lu. Cepat atau lambat ya, bensin ketakutan ini tuh bakalan habis lah, nggak tersisa. Dan pas bensin itu kering, lu bakal berakhir persis sama kayak Alyssa di umur 16 tahun itu. Jiwa lu bakalan mati rasa dan lu benci sama apa yang lu kerjain. Lu bahkan tuh nggak inget lagi tuh kapan tepatnya lu mulai kehilangan kenikmatan lu dalam melakukan sesuatu. Ya, hal ini terjadi sama gue juga sebelum gue pindah ke kerjaan baru. Yaitu di kerjaan sebelumnya gue cuma kerja pengen duit aja gitu, dan ya bikin gue stres aja gitu. Nah, di versi kedua adalah tipe manusia yang dimana lu ngerjain sesuatu murni karena lu nggak bisa berhenti mikirin hal itu. Lu ngerjain kerjaan itu karena memang proses hariannya tuh kayak nyentuh rasa ingin tahu lu itu. Karena ada teka-teki di dalam kerjaan itu yang bikin otak lu tuh tertantang buat mecahinnya. Dan lu pengen mengekspresikan diri lu lewat karya tersebut. Nah, versi kedua ini juga bangun sama paginya, kerja sama kerasnya, dan ngabisin waktu, dan juga grinding sama lamanya kayak versi pertamanya tadi. Bedanya adalah bahan bakarnya yang gak bakal habis. Karena yang nyetir otak lu dan juga semangat lu itu bukanlah sebuah ketakutan, melainkan obsesi dan juga sebuah keingintahuan. Nah, pertanyaannya apa sih yang sebenarnya itu merubah sosok Alyssa yang burnout dan juga depresi di umur 16 tahun? Jadi Alyssa yang dewa skating yang tak tertandingi di umur 20 tahunan. Jawabannya jelas bukan karena bakat fisiknya jauh lebih nambah, bukan karena otot kakinya jauh makin kuat. Jawabannya adalah karena murni soal keinginan siapa dia bertanding di lapangan. Dia ngabisin waktu 3 tahun penuh cuma buat nyari tahu siapa dirinya di luar kekangan identitas skaternya. Dan pas dia ngerasa udah siap, dia tuh persis kembali balik dan juga
tahu apa yang harus dia lakukan di atas arena ice skating itu. Ada satu momen interview yang benar-benar keren banget yang menurut gue. Alisa itu ditanya sama media menjelang pertandingan saat Olimpiade itu. Jurnalisnya nih nanya, lu ngerasa pressure yang berat gak sih secara sekarang lu ada di Olimpiade dan lu jadi tumpuan harapan buat bawa pulang medali emas? Dan lu tahu jawaban Alisa itu apa? Dengan santainya dia bilang, nggak sama sekali gue ke pressure di sini. Gue malah excited banget karena tujuan asli gue di sini jujur aja cuma buat enjoy the game dan ngasih penonton sebuah tontonan yang luar biasa. Selama penonton bisa ngerasain emosi pas ngeliat gue nari, entah itu positif ataupun negatif, gue sih udah ngerasa puas sampai saat itu. Lu bayangin aja anjir, seorang atlet elit dunia yang lagi berada di panggung Olimpiade, tapi tujuan utamanya tuh sama sekali nggak ada urusannya sama beban bawa pulang medali. Tujuannya itu benar-benar murni 100% buat ngasih sebuah tontonan yang tak terlupakan. Dan rahasia terbesarnya ternyata ada di sini cuy. Ketika lu perform atau berkarya berangkat dari niat yang tulus untuk memberikan sesuatu, bukannya untuk meraih gelar, untuk meraih jabatan, atau ego lu tuh bakalan berhenti main aman. Di sini lu tuh bakalan berhenti ngambil pilihan-pilihan mediocre lah. Justru lu tuh bakalan berani melampaui batas limit yang dipatok sama saingan lu dibandingkan kalau lu terus-terusan mikirin hasilnya. Kenapa bisa gitu? Karena lu tuh nggak punya beban buat ngelindungin apapun dari awal. Lu udah dapat apa yang lu cari dan lu butuhin dari detik pertama lu nginjek arena tersebut, yaitu kebahagiaan dalam melakukan hal tersebut. Dan pertanyaan yang harus lu tanyain ke diri lu sendiri sekarang adalah, apa sih yang sebenarnya lu takutin buat hilang? What is there to lose? Gitu. Kebanyakan dari kita tuh ngerespon pertanyaan krusial ini itu sebagai retorika belaka lah. Kita selalu ngerasa paranoid kalau kita nyantai dikit aja, kita tuh bakal kehilangan semuanya secara instan gitu. Seolah-olah reputasi kita yang udah kita bangun susah payah itu bakalan hilang. Progres karir kita yang udah di depan mata, image kita di depan bos, dan mimpi-mimpi kita. Makanya kita tuh milih buat terus-menerus menyiksa diri kita dan ngasih label pembenaran kalau penderitaan itu adalah sebuah wujud komitmen. Tapi Alisa Liu tuh udah membantah itu semua. Dia berani ngebuang semuanya, dia rela jalan menjauh dari puncak karirnya di saat semua orang di dunia muji-muji dia. Dan di sisi lain, dari ketakutan terbesarnya itu, dia nemuin satu jawaban penting ya. Nggak ada yang perlu ditakutin karena aslinya nggak ada hal penting yang benar-benar bisa hilang kalau lu berani dengerin kata hati lu buat bahagia. Jadi buat lu semua yang sekarang lagi kerja mati-matian, kerja lembur bagi kuda sampai lupa caranya ketawa bareng keluarga lu, bareng teman-teman lu, bareng pasangan lu, coba deh lu pause bentar kerja kelas lu itu. Jangan sampai lu ngabisin sisa umur produktif lu ini coba buat ngejar kayak ilusi kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan lu yang sia-sia. Cuma buat nyadar ya di usia tua nanti, kalau lu ternyata belum pernah bener-bener hidup sebentar pun. Gue ingat kata-kata yang paling gue suka banget ya, yaitu kata-kata Panji. Mimpi itu nggak akan pernah mati. Mimpi itu akan bangun di saat lu tua nanti. Jadi kalau lu melakukan sesuatu, ya lakukan apa yang sesuai dengan mimpi lu. Seperti apa yang Alisa lakukan. Sebenarnya gue sudah menerapkan ini dan memang saat ini gue sedang mengejar mimpi gue. Makanya entah berhasil atau enggak gue tidak peduli. At least gue melakukannya dengan sukacita seperti apa yang gue lakukan sekarang dan pekerjaan gue sekarang. Tenang aja guys, kebahagiaan itu bukanlah sebuah dosa dan lu nggak perlu menderita dulu buat dapetin sebuah kebahagiaan. Jadi ya, take your time aja. So itu aja sekian pembahasan tentang Alisa Liu dari gue. So ya jangan lupa like, comment, and subscribe ya kalau kalian suka sama konten-konten gue. Buat support gue juga itu kalau lu mencet itu semua tuh. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya guys. See ya!